ayat di Al-Quran, surat pendek, nanti dilanjutkan dengan paparan secara singkat ya Mas, Iya, Bu. maksimal 7 menit. Nah, selanjutnya nanti dilanjutkan tanya jawab dengan Bapak dan Ibu dosen penguji. Sudah siap Mas Firdaus? Bismillah, sudah siap, Bu. Ya, silakan dimulai Mas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat warahmatullahi dosen wabarakatuh. pembimbing Bu Budi dan dosen penguji Bu Fatima dan Pak Tanzil. Berikut akan menjelaskan tentang seminar hasil dari penelitian saya. Enggak dengar Mas, suaranya Mas Firdaus. Halo, iya Bu. Ya, sudah jelas. Sini saya akan menjelaskan tentang ganti rugi atas prestasi dalam jasa layanan OpenTrip gunung oleh komunitas dalam perspektif hukum perdata. Pendahuluan. Baru-baru ini terdapat pelanggaran konsumen yang sangat memprihatinkan. Kerugian pada layanan jasa OpenTrip gunung melalui media sosial telah menjadi masalah yang umum di kalangan pengguna jasa perjalanan. Kasus terbaru yang menjadi viral adalah 103 pendaki yang dipaksa turun saat tiba di pos 2 jalur pendakian Sembalun Lawang, Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Mereka diduga menjadi korban kerugian jasa OpenTrip. Penawaran dan promosi yang sering kali ditawarkan oleh penyedia layanan OpenTrip juga memainkan peran penting dalam menarik minat para pendaki. Diskon harga, paket khusus, atau penawaran tambahan seperti pelayanan dan fasilitas ekstra bisa menjadi pembeda yang signifikan dalam memilih penyedia jasa layanan. Hal ini menjadi semakin penting dalam menghadapi maraknya kerugian pada layanan jasa OpenTrip gunung. Media sosial, kerugian pada jasa OpenTrip dapat membahayakan keselamatan pendaki. Pendaki yang tidak memiliki izin resmi mungkin tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai atau panduan yang berpengalaman meningkatkan risiko kecelakaan atau insiden di gunung. Dalam konteks jasa layanan OpenTrip gunung, penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur ganti rugi atas prestasi atau pelanggaran kontrak. Berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata memberikan dasar hukum yang relevan untuk situasi ini. Pada pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Artinya perjanjian antara pendaki dan penyelenggara OpenTrip yang telah disepakati secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Pertanyaan penelitian rumusan masalah. Bagaimana ganti rugi atas prestasi dalam jasa layanan OpenTrip gunung oleh komunitas? 2. Bagaimana akibat hukum dari adanya prestasi dalam jasa layanan OpenTrip gunung oleh komunitas? Metode penelitian ini mengadopsi
pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada peraturan perundang-undangan untuk menganalisis masalah terkait ganti rugi atas beban prestasi dalam layanan open trip gunung yang diselenggarakan oleh komunitas. Pendekatan ini yang dikenal sebagai statute approach memanfaatkan data primer dari sumber peraturan perundang-undangan utama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, sebagai salah satu sumber hukum utama, memberikan kerangka kerja untuk memahami ketentuan umum mengenai perjanjian dan beban prestasi. Selain data primer, penelitian ini juga mengandalkan data sekunder berupa buku dan jurnal yang relevan. Hasil pengajuan gugatan di pengadilan adalah langkah litigasi utama di mana konsumen mengajukan klaim hukum ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang mengatur tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian. Dalam KUH Perdata, dalam pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatasi situasi manifestasi dalam layanan open trip. Pasal 1338 mengatur keharusan untuk melaksanakan perjanjian dengan itikat baik. Pasal 1320 menegaskan kekuatan hukum dari perjanjian yang sah, dan pasal 1233 memperjelas sumber perikatan dari undang-undang serta perjanjian. Kombinasi ketiga pasal ini membentuk kerangka hukum yang dapat digunakan oleh pendaki untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran kontrak dalam konteks jasa layanan open trip gunung. Untuk memudahkan implementasi, penggugat harus menyediakan bukti yang cukup seperti dokumen kontrak, surat menyurat, atau catatan yang menunjukkan bahwa pihak tergugat akan memiliki kewajiban kontraktual. Selain itu, penggugat juga perlu menunjukkan bahwa mereka mengalami kerugian akibat pelanggaran tersebut, baik berupa biaya tambahan, kerugian finansial, atau kerugian lain yang dapat dihitung dan dibuktikan. Pembahasan dalam konteks layanan open trip gunung yang diselenggarakan oleh komunitas, memahami kapan suatu perjanjian dianggap sah dan berlaku menjadi sangat penting, terutama dalam kasus manifestasi atau kegagalan pihak penyelenggara untuk memenuhi kewajibannya. Berbagai teori perjanjian dalam ilmu hukum memberikan pandangan berbeda mengenai saat terjadinya perjanjian yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana ganti rugi atas dan prestasi dapat diklaim. Manfaat penelitian ini mencakup aspek teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan mengembangkan kesamaan ilmu pengetahuan di bidang hukum, terutama payung hukum baik secara gugat perdata atau pidana, khususnya terkait dengan skema tanggung gugat dan pertanggungjawaban perdata, yakni gugatan atas beban prestasi dalam kasus kerugian jasa layanan open trip gunung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan pengembangan teori hukum yang lebih komprehensif. Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik pendaki tentang hak-hak mereka dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila menjadi korban kerugian jasa layanan open trip. Sekian, terima kasih. Mas, kesimpulannya mana, Mas? Kesimpulannya, Iya, kan saya harus sesuai template itu. saya Dibacakan aja kesimpulannya yang menjawab perumusan masalah. kesimpulannya yakni ganti rugi atas beban prestasi dalam jasa layanan open trip gunung yang diselenggarakan oleh komunitas sangat dipengaruhi oleh teori penawaran
dan penerimaan yang menentukan kapan perjanjian dianggap sah dan berlaku. Teori penerimaan menyatakan bahwa perjanjian dianggap sah ketika pihak yang menawarkan menerima konfirmasi penerimaan dari pihak penerima, sehingga hak dan kewajiban mulai berlaku pada saat itu. Dalam konteks open trip gunung, hal ini berarti penyelenggara mulai bertanggung jawab pada saat mereka menerima konfirmasi dari peserta. Jika penyelenggara gagal memenuhi layanan yang dijanjikan setelah perjanjian dianggap sah, peserta berhak mengajukan klaim ganti rugi. Sudah, Mas? Ya, Bu. Ya, sebelumnya ini saya mohon maaf Pak Azam dan Bu Fat bahwa PPT-nya ini belum mencerminkan atau mendeskripsikan daripada isi skripsinya. Eh, Bu Fat sama Pak Tansil bisa nanti melihat apa artikelnya di Sapu Jagat karena ini PPT-nya tidak sesuai template-nya ini. Baik, itu aja. Silakan Pak Bu Fat dulu untuk melakukan tanya jawab dengan Mas Firdaus. Iya, terima kasih Bu Budi. Assalamualaikum, Firdaus. Waalaikumsalam. Iya, Firdaus ini termasuk yang Ibu uji tidak dalam waktu lama ya jaraknya, tapi sudah bisa bersegera ya untuk maju ujian. Selamat Mas Firdaus. Kemudian kalau dari Bu Fat, kemarin itu memang Ibu menyarankan untuk tidak terlalu luas gitu ya. Ya, Bu. Apa dalam pembahasan atau dalam penggunaan pendekatan statute approach-nya. Karena kan sebelumnya Mas Firdaus itu akan mengkaji dari aspek pelindungan konsumen, dari UU ITE, dari apalagi Mas KUH Perdata gitu kan. Pertanyaan Ibu pada saat itu sanggup nggak nih seminggu selesai? Nah akhirnya Alkisah eh, masuklah ke khusus KUH Perdata begitu ya. Baik, Ya, Mas Firdaus, kalau Ibu baca di poin apa di artikelnya ini di poin C ya, yang poin Ibu buka ya. Poin C, Mas, itu di sana tertulis upaya hukum bagi gugatan pendaki yang mengalami bla bla bla. Maksudnya upaya hukum bagi gugatan itu apa, Mas? upaya hukum bagi gugatan. Bagi gugatan pendaki. Upaya hukum bagi gugatan pendaki. Ini memang ada maksudnya atau typo, Mas? Tipe itu, Bu. Upaya hukum bagi pendaki. Oh, makanya kok agak susah gitu ya mencerna. Berarti ini typo ya, Mas ya, bukan Ya, upaya hukum bagi gugatan. Salah ya? upaya hukum bagi pendaki. Bagi, oh oke. Itu catatan Bufat yang pertama, Mas. Berarti kalau kalau yang dimaksud demikian, maka ini harus dicoret. Ya, Kemudian yang kedua, Mas Firdaus, relate-nya pasal 1365 KUH Perdata itu, kalau kita kombinasikan dengan apa pemberian ganti rugi yang berupa biaya kerugian dan bunga, itu berarti masuk ke pasal berapa tuh, Mas? Terkait dengan ganti rugi. ganti rugi atas bahan prestasinya itu, Bu. Kalau 1365 itu kan apa secara general ya siapapun yang menyebabkan kerugian maka harus mengganti lah istilahnya seperti itu. Terus kaitannya dengan ganti rugi itu sendiri ada biayanya, ada kerugiannya, ada bunganya. Kalau di KUH Perdata sejauh yang Mas Firdaus ketahui ini pasal berapa? Mungkin Ibu terlewat di membaca artikelnya atau mungkin memang tidak dimasukkan, Mas. Dalam pasal Dan ini relate dengan 1365 yang sudah disampaikan di situ. Ada penekanan bahwa karena kan kita
kemarin pakai ini ya, teori apa Mas? Penerimaan ya, Penerimaan. penawaran dan penerimaan. Seketika ketika ditawarkan dan diterima gitu ya, sudah terjadi perikatan. Ini di pasal berapa nanti Mas Firdaus akan merujuk tambahannya? Selain 1365, sama-sama di KUH Perdata sih Mas Firdaus. Pasal yang Kalau 1320 sah ya Mas, 1338 jelas. Kemudian ketika terjadi wan prestasi, maka kita pakai 1365. Kalau itu khusus terkait dengan biaya, kerugian, bunga gitu. Kan ganti rugi itu tiga itu ya Mas Firdaus. tiga seperti itu. Itu berarti kita akan menggunakan pasal tambahannya pasal berapa? Pasal 1243 KUH Perdata. Oh, sudah ada di artikel kah Mas? Belum ya? Belum sebenarnya. Belum ya? Oke. Kalau belum berarti itu tambahan dari Ibu terkait dengan apa? Ganti rugi ya atau kompensasi kalau bahasanya Mas Firdaus di abstrak itu. Ya, Mas, oke. Kemudian untuk konsistensi kalau dari Bufat di abstrak itu kan masih ada istilah konsumen ya. konsumen. Kalau misalnya mau dikonsistenkan kan kita tidak sedang memperluas ke bidang pelayanan konsumen misalnya barangkali bisa diganti dengan pendaki gitu. Saya revisi perorangan itu seperti pendaki itu tadi, Bu. Di situ ada konsumen tulisannya hasil penelitian menunjukkan konsumen gitu. Nanti khawatirnya kalau konsumen kita harus ngeriletkan dengan hukum perlindungan konsumen. Yang UUPK itu tadi nanti mengarah. Ada di abstraknya itu. Baik, Bu. Oke. Kemudian terakhir Mas, saran Ibu kalau huruf yang atau kata-kata atau kalimat dari bahasa asing dikasih huruf miring saja ya ke depannya. Itu mungkin cek dari Bufat Mas Firdaus. Ya, baik. Selamat ya Mas Firdaus. Sampun Mbak Budi. Ya, terima kasih banyak Bu Fat atas masukannya. Selanjutnya kepada Pak Azam saya persilahkan. Iya, Bu. Hmm. Ini ini berarti eh, kasus wan prestasi biasa gitu, Bu ya. Iya, iya Pak Azam. Hmm. Cuman akhirnya yang bertanggung jawab siapa tadi? Tetap komunitas itu siapa? Komunitas itu yang mengadakan suatu perjalanan open trip itu tadi, Pak. Berarti yang bertanggung jawab komunitas itu atau perorangan? Komunitas tersebut. Hmm. Kalau komunitas tersebut perjanjiannya bagaimana? Perjanjiannya ke komunitas. Perjanjiannya ke komunitas. Jadi seperti ada suatu komunitas yang memberikan suatu open trip ke gunung itu menyediakan banyak layanan. Kalau komunitas berarti kan dia bukan badan hukum kan ya? Ya, bukan badan hukum. Kalau bukan badan hukum berarti mereka apa berarti? Perorangan. Kan banyak orang itu. Berarti gugatannya ke masing-masing begitu kan? Legal standingnya. Arahnya ke bisa perorangan, bisa. Perorangan yang membuat suatu open trip tadi. Kan tadi komunitas. Komunitasnya itu kan misalkan ada 10 orang komunitas. Apakah kemudian yang merasa dirugikan tadi itu gugat ke semua itu satu-satu kasus yang terpisah? Oh,
Gimana? Ke komunitasnya terlebih dahulu, Pak. Jadi komunitas itu kan bukan badan hukum. Nah, Berarti mereka gugatnya ke komunitas dengan legal standing apa komunitas itu? komunitas nanti kan adanya di peta tadi siapa yang menjadi anggota yang melakukan sebuah jasa tadi. Seperti Poinnya itu kan yang mereka dilakukan di komunitas tadi itu kan jasa yang mendatangkan keuntungan, yang berarti itu sama halnya sebagai badan usaha. Bisa enggak kemudian komunitas itu dianggap sebagai firma atau madskap gitu, Bulan atau dianggap sebagai perkumpulan tidak berbadan kumpulan. hukum? Kalau perkumpulan tidak berbadan hukum, bagaimana membuktikan konteks bahwa yang satu jika ada kerugian, maka yang satu itu harus juga ikut tanggung renteng menanggung. Tanggung. Padahal belum tentu juga kalau misalkan itu konteksnya perkumpulan non badan hukum, bisa aja itu berlaku sifat model yang seperti mazhab, persekutuan perdata. Karena kan poinnya kan di situ ketika ada satu orang yang dia tidak tahu apa-apa dan tanpa tanpa sepengetahuan orang itu, orang yang lain melakukan perbuatan hukum, sebetulnya orang yang tadi itu bisa dikecualikan, tidak ikut digugat, sama seperti konsep mazhab kalau dia itu nggak tahu kan gitu. Atau nggak bisa dianggap mewakili komunitas kalau ternyata kerugiannya itu disebabkan oleh salah satu. Salah satu. satu orang saja. Nah, nah itu konsep itu sudah dimasukkan belum? Baik konsep sebagai perkumpulan ataukah itu sebagai suatu persekutuan perdata? Masih belum, Pak. Karena kan meskipun itu namanya komunitas, tapi kalau ternyata tujuan didirikannya itu adalah dalam konteks untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya profit, ya berarti secara niat mereka sudah nggak berupa perkumpulan yang sifatnya di situ entitasnya sama, tapi mereka sudah berubah menjadi suatu persekutuan perdata. Ya, analisa itu ya perlu dimasukkan di situ. Komunitas tadi itu secara alamiahnya dia apa? Apakah perkumpulan non badan hukum ataukah sudah berubah menjadi suatu bentuk persekutuan perdata? Baik, Pak. Ya, jika nanti ditentukan misal, oh ini perkumpulan non badan masih perkumpulan non badan hukum, ya sampai masukkan ketentuan terkait perkumpulan non badan hukum dan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin muncul kalau misalkan ada salah satu anggota perkumpulan itu yang dia tidak tahu bahwa terjadi perbuatan hukum itu. Ya, Baik, Pak. atau ada seorang yang kebalikannya melakukan perbuatan hukum tapi anggota yang lain tidak tahu atau dia tidak sesuai dengan anggaran dasar ketika melakukan perbuatan hukum sehingga munculnya teori ultra vires di luar kewenangannya. Ya, ya itu harus muncul ya. Jadi menentukan legal standingnya, menentukan orang yang digugat ini yang dasar yang perlu dilihat dulu sebelum menentukan ini pasal berapa untuk menggugat gitu. Harus tahu dulu yang digugat itu siapa. Baik, Pak Tanzil. Ya itu aja dari saya. Terima kasih Pak Tanzil atas masukannya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Tansil masukannya. Ini seperti yang Bu Budi sampaikan di awal ya Mas ya. Ya, Bu. Komunitas itu loh. Ya, ini apakah kalau kaitannya sama perlindungan konsumen kan kemarin lah, apakah komunitas ini suatu perusahaan atau bagaimana kan gitu. Akhirnya benar ini ditanyakan sama Pak Tansil ya. Ya, Bu. Itu ya. Paham. Ditambah Mas ya di pembahasannya analisis terkait dengan konsep dari badan hukum, maaf,
perkumpulan non badan hukum atau Matskap ya. Dan kemungkinan-kemungkinan tadi itu Mas dari masing-masing apa namanya pengurus perkumpulan dan lain sebagainya siapa nanti yang dituntut itu dimasukkan ya Mas. Oke, baik Bu. Baik, terima kasih. Silakan ditutup Mas Firdaus. Terima kasih untuk malam ini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.